Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmani, peserta program pendidikan guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menampilkan video UKIN tentang mendiagnosis kerusakan sepuring. Sekian dari saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, sukses. Yes. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi pada proses pembelajaran selanjutnya, yaitu perbaikan, mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sepuring ya. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran tentang sistem rem konvensional. Kali ini kita nanti akan belajar mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sepuring ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Mudah-mudahan proses pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari tentang mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sepuring ya. Sebelumnya silakan isi absensi terlebih dahulu pada Google Form yang sudah saya bagikan linknya di WA Group. Silakan nanti yang hari ini hadir, silakan bisa untuk mengisi link dari absensinya ya. Jadi kali ini sepuring ya, mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sepuring. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk indikator pencapaian kompetensi ya atau IPK, nanti yang pertama adalah menentukan kerusakan sepuring ya, menentukan kerusakan sepuring. Kemudian yang kedua menganalisis gejala-gejala kerusakan sepuring, menguraikan gejala-gejala kerusakan sepuring. Kemudian yang keempat nanti memeriksa kerusakan sepuring. Dan yang kelima, melakukan perbaikan sepuring. Dan yang terakhir adalah menguji hasil perbaikan dari sepuring. Itu IPK atau
indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari KD Spuring ya. Gitu. Oke, untuk tujuan pembelajaran nanti melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan gejala kerusakan spuring sesuai dengan SOP. Kemudian yang kedua, melalui metode diskusi juga, peserta didik dapat menganalisis gejala-gejala kerusakan dari spuring sesuai dengan SOP yang benar. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan buku servis manual, peserta didik dapat menguraikan langkah-langkah perbaikan spuring sesuai SOP. Ya, jadi kalian harus bisa menentukan atau menguraikan langkah-langkah melakukan spuring. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan praktik. Peserta didik dapat memeriksa kerusakan spuring secara mandiri. Oke. Kemudian selanjutnya, dengan menggunakan buku servis manual, sistem rem, sistem spuring ya, peserta didik dapat melakukan perbaikan spuring secara mandiri. Jadi nanti kalian prakteknya itu menggunakan atau melihat acuannya buku manual, biar nanti standarnya bisa dibandingkan. Kemudian selanjutnya, dengan dibekali peralatan dan LKPD, peserta didik mampu menguji hasil perbaikan spuring sesuai SOP. Itu ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada KD memperbaiki, merawat dan memperbaiki spuring. Nah, kemudian selanjutnya, untuk teknik penilaian proses pembelajaran, ini saya terapkan 3 teknik. Yang pertama, tes tertulis bentuk pilgan ya pada Google Form. Kemudian nanti penilaian diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah penilaian praktek. Jadi ada 3 teknik penilaian yang akan saya gunakan pada proses pembelajaran pagi hari ini. Itu ya, itu teknik-teknik penilaian yang nanti akan dilakukan. Oke, sebelum saya memulai pelajaran, di sini ada soal pretest ya. Ada soal pretest. Silakan kalian kerjakan dulu ya. Nanti soal pretestnya ini. Ya, kalian silakan kerjakan melalui link ini soal pretest spuring. Ya, ini ya. Jadi yang ada di sini silakan bit.ly garis miring soal garis underscore ya, pretest spuring. Nah, silakan situs ini kalian ketik di HP, kemudian kerjakan pretestnya selama 10 menit ya. Ada 5 soal di situ. Silakan dikerjakan. Waktunya 1 soal 2 menit. Jadi totalnya 10 menit untuk mengerjakan. Silakan kerjakan soal pretestnya secara mandiri. Jangan ada yang menyontek dari teman. Ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mempelajari KD kerusakan spuring. 20 anak. Oke, udah kurang 1 ya. Baru 19. Okar ini semuanya benar ya. 99 dari 99. Ya, 9. Oke, kalau kita melihat soal pretest tadi, hasil pekerjaan kalian, kita bisa lihat rata-rata itu 86,47 per 99 poin.
Gak apa ya, ini pretest. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Oke, kita mulai dulu. Ya, kita mulai masuk pada pembelajaran. Jadi ini adalah bab spuring ya. Apa ada yang tahu spuring itu apa? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan spuring. Ada yang tahu? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau jawab? Yang kamu ketahui tentang spuring? Ya, coba jawab apa? Mensejajarkan roda. Mensejajarkan Roda. Oh iya, mensejajarkan roda. Kata siapa? Dino. Ya, kata Dino, spuring itu adalah proses mensejajarkan roda. Oke, ada yang lain? Roda mana yang disejajarkan biasanya? Roda? Roda depan. Apakah selain roda depan, roda belakang juga ada yang perlu dispuring? Ada nggak? Ada ya. Jadi spuring itu tidak hanya dilakukan di roda depan saja, tapi kadangkala spuring itu dilakukan keempat-empatnya. Roda-roda empatnya itu dispuring semua. Tergantung jenis kendaraannya. Kalau seperti Avanza seperti ini, roda belakangnya tidak bisa kita setel. Tapi kalau mobil-mobil yang lain yang bukan Avanza, yang mempunyai suspensi bukan rigid seperti ini, itu bisa disetel kemiringannya. Ya. Jadi proses spuring itu tidak hanya dilakukan pada roda depan, tapi roda belakang pun bisa dilakukan spuring, tergantung jenis kendaraannya. Nah, oke ya. Terima kasih. Oke, kemudian spuring merupakan pekerjaan penyetelan front wheel alignment ya, penyetelan roda depan yang meliputi chamber, caster, two angel. Two angel itu bisa two in two out dan turning radius ya. Ini adalah wheel alignment yang biasa kita ukur, yang biasa kita periksa. Jadi ada chamber, caster, two angel. Biasanya yang kita setel di roda depan itu adalah bagian two angel, sudut two in two out. Nah, ada yang tahu sudut two in two out itu sudut yang bagaimana? Kemiringan rodanya bagaimana? Ayo. Ayo. Chamber, caster, two angel, two in two out, dan turning radius. Biasanya kalian kalau memperbaiki menyetel tirot itu kan sedang memperbaiki apa? Two in ya, atau two on. Kalau two in rodanya itu mengarah keluar apa ke dalam? Ke dalam ya. Jadi kayak gini rodanya agak miring ke dalam. Kalau two out berarti roda itu mengarah ke luar kayak gini. Nah, itu sudut two in two out. Kalau caster ada yang tahu? Caster? Caster ada yang tahu? Ayo, caster apa? Nanti yang akan kita praktekkan adalah penyetelan two in two out. Karena caster dan chamber itu kadang tidak bisa disetel dari pada kendaraan-kendaraan tertentu ya. Oke. Sekarang fungsi dari spuring pada kendaraan. Jadi fungsi spuring ini adalah untuk menjaga stabilitas kendaraan, meliputi kemudi yang ringan, menghasilkan gaya putar kembali setelah belok, dan mencegah kendaraan belok sendiri setelah dilepas. Itu salah satu atau sebagian dari fungsi dari spuring. Jadi spuring itu adalah kelurusan roda. Ya, jika spuring itu bermasalah, maka yang terjadi kemudi itu akan terasa berat. Tapi ketika wheel alignment-nya atau spuringnya itu baik-baik saja, maka kemudi akan terasa ringan
Kemudian setelah belok, kalian tidak usah mengembalikan. Jadi kemudi itu akan kembali dengan sendirinya. Itu kalau well alignment-nya sesuai. Kemudian mencegah kendaraan belok sendiri setelah dilepas. Kadang kita mengemudi kendaraan harus pegang terus ya kan, dalam kondisi lurus. Kalau dilepas kadang belok sendiri ke kanan atau ke kiri. Itu menandakan bahwa roda-roda kendaraan itu tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kelurusannya ya, kadang kayak gini, kadang kayak gini, kadang kayak gini, ya kan? Kadang kayak gini. Nah, kalau two in two out kan kayak gini. Nah, kalau chamber itu kayak gini. Nah, itu bedanya two in two out dan sudut chamber. Ini ya, jadi fungsi dari spuring itu sendiri untuk menjaga stabilitas kendaraan. Stabilitas kendaraan apa aja itu tadi. Kemudi menjadi ringan, kemudian menghasilkan gaya putar kembali setelah belok dan mencegah kendaraan berbelok dengan sendirinya. Itu ya. Oke. Kemudian permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada well alignment atau spuring kendaraan ketika dalam keadaan tidak normal ya, harus disetel lagi. Jadi yang biasanya itu setir terasa berat ya. Jadi kadang pengemudi merasakan ketika mengemudi itu setirnya terasa berat, tidak ringan ya, tidak enak. Nah, itu masalah. Kemudian kadang setir bergetar. Ada yang pernah mengalami setir bergetar? Normalnya ketika mesin dinyalakan itu kan setir tidak bergetar ya. Bahkan ketika kecepatan tinggi setir itu bergetar. Nah, karena apa? Jalannya tidak stabil. Kemudian biasanya kalau well alignment-nya tidak baik, itu terjadi keausan ban yang tidak wajar. Ya, yang tidak wajar bagaimana maksudnya? Jadi ban itu kadang ausnya hanya sebagian, ya kan? Sering lihat kausan ban yang tidak wajar. Nah, jadi kadang sebagian sudah aus tapi sebagiannya masih bagus. Bisa dilihat di gambar itu ya. Ini kausan, ini sebelahnya ini masih sudah halus, ininya sudah ini masih bagus. Itu adalah salah satu akibat dari well alignment yang tidak sesuai. Itu ya. Masalah saya sajikan 3 masalah ini. Nanti kalian silakan cari tahu penyebabnya. Ya. Jadi masalah setir terasa berat, setir bergetar, kemudian keausan ban yang tidak rata, itu kalian diskusikan kemungkinan penyebabnya apa. Ya. Penyebab dari setir yang berat, kemudian bergetar, kemudian ban aus yang tidak wajar. Itu kemungkinan penyebabnya apa. Nanti kalian cari penyebabnya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Itu ya. Ini ya, jadi nanti silakan diskusikan penyebab dari masalah-masalah tadi. Kemudian nanti alur diskusinya seperti ini. Kalian cari informasi, cari referensi dari berbagai sumber. Dari internet boleh, dari buku boleh, ataupun dari artikel. Ya, silakan kalian explore, Google, cari kemungkinan penyebab setir bergetar, kemungkinan penyebab setir terasa berat, kemungkinan penyebab kausan ban yang tidak wajar. Itu silakan kata kuncinya diketikkan di Google, cari tahu penyebabnya dan cara mengatasinya. Nanti hasil eksplorasi kalian itu dituliskan di lembar LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Ya, silakan kalian nanti secara berkelompok mendiskusikan masalah-masalah tadi dan hasilnya dituliskan di lembar LKPD. Kemudian nanti setelah selesai, kamu silakan presentasikan
temuan-temuan yang sudah kamu dapat dari internet, dari buku, dan dari artikel, itu silakan presentasikan, komunikasikan di depan teman kalian. Itu ya. Udah. Sekarang kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 5 anak. Silakan bentuk kelompok, muter Mas ya. Nah, ya biar kalian bisa berdiskusi. Ya, lembar LKPD-nya sudah kan semuanya? Oke. Silakan bentuk kelompok dulu. Muter. Nanti setelah diskusi rapikan lagi. Udah, kumpul sesuai dengan kelompoknya. Lembar LKPD-nya silakan ditulis dulu kelompoknya. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk browsing, mencari informasi tentang penyebab kerusakan dari spuring. Oke, semuanya sudah selesai diskusi? Oke, kalau sudah selesai, silakan setiap kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, kelompok yang mana dulu yang mau mempresentasikan, silakan. Kelompok? Oke. Oke ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Pak ini. Ya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Nama siswa Ferdi Setiawan, Riza Zakaria, Ratiko Malasari, Safiatun Nur Laila, Yusuf Alfarik. Gejala, kemungkinan penyebab, dan cara mengatasi. 1. Setir terasa berat. Kemungkinan penyebab. Suaranya agak keras lagi biar temennya dengar. Kemungkinan penyebab, posisi ban depan tidak sejajar, kurang cairan power steering, kerusakan pada rock setir, long T-rod rusak, power steering belt rusak, pompa oil, power steering macet, ban mobil kempes. Cara mengatasi, ganti power steering belt, memasang bearing pada setir mobil, dan isi oli power steering. 2. Setir bergetar. Kemungkinan penyebab, 1. Ban tidak seimbang, tidak pernah sporing, dan balancing. Kaki mobil yang aus atau rusak. Cara mengatasi, mengecek tekanan angin, melakukan sporing dan balancing, mengganti komponen yang rusak atau aus. 3. Kausan ban yang tidak wajar. Kemungkinan penyebab, tekanan ban tidak tepat, kerusakan pada bearing roda. Cara mengatasi, menjaga tekanan ban agar selalu dalam tekanan spesifikasi. 2. Mengganti bearing roda. Berapa? Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, salah satu penyebab dari setir terasa berat itu adalah salah satunya adalah masalah pada power steering. Kemudian juga masalah pada long T-rod ya, long T-rodnya. Itu yang menyebabkan setir terasa berat. Kemudian yang kedua, yang penyebab dari setir bergetar ya, salah satunya apa?
Kelompok 2 itu setir bergetar, kemungkinan penyebabnya ban tidak seimbang ya. Kemudian kendaraan tidak pernah disepuring dan dibalancing. Kemudian kaki-kaki mobil yang aus ataupun rusak. Itu dari kelompok 2. Kemudian yang ketiga, keausan ban yang tidak wajar itu karena tekanan ban yang tidak tepat. Kemudian keausan pada bearing-bearing roda. Itu ya, itu dari hasil diskusi dari kelompok 2. Nanti kelompok 2 silakan untuk membuktikan. Ya, setelah semuanya diskusi nanti silakan mendiagnosis penyebab kemungkinan itu. Apakah benar atau tidak. Oke, luar biasa untuk kelompok 2. Tadi ya, kelompok 1 apa tugasnya tadi? Ngecek tekanan ban, pakai alat tekanan ban ya. Yang kelompok 3? Kaki-kaki, Pak. Ya, kaki-kaki. Tirot-tirot. Nanti kamu isi hasil pemeriksaannya di LKPD prakteknya di bagian halaman selanjutnya. Ini ya. Di bagian prakteknya itu ada instruksi, kemudian ada titik-titik yang harus diisi. Misalkan memeriksa permukaan dan tekanan semua ban. Nah, menggunakan pressure gauge. Hasil pemeriksaannya bannya berapa? Nanti ditulis ya. Ditulis di lembar LKPD. Semuanya membuka lembar LKPD prakteknya dulu biar paham. Kemudian yang ketiga, memeriksa kekocakan tirot. Nah, tirotnya diperiksa, kocak apa tidak. Hasilnya tirotnya rusak apa baik, nanti salah satunya dicoret. Kalau baik berarti rusaknya dicoret. Kalau rusak berarti yang baiknya dicoret. Kemudian mengukur besarnya sudut tuh chamber, caster, dan kingpin inclination. Nanti di tampilan di alat spuring nanti akan tampil sudut tunya berapa, chambernya berapa, casternya berapa. Sebelum diperbaiki kalian catat di sini ya. Nah, ini prosesnya. Prosesnya berarti dari mulai menyalakan komputer sampai dengan melakukan penyetelan. Ini prosesnya. Kemudian hasilnya nanti di sini tulis. To in-nya berapa atau to out. Kalau arahnya keluar berarti to out ya. Kalau arahnya ke dalam to in. Nah, misalkan to in berarti di sini berapa? Berapa 0,0 menit berapa ya di sana tulisannya ya. Nanti ditulis. Kemudian chambernya, casternya, dan kingpinnya. Nanti ada tulisannya di sana. Oke, bisa dimengerti? Oke, semuanya kursinya dirapikan dulu, kemudian kita melakukan proses diagnosa. Oke. Kursinya dirapikan dulu seperti semula. Oke ya, sebelum nanti kita praktek, saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan alat spuring yang menggunakan komputer ya. Karena ada juga alat spuring manual, disebutnya dengan CCKG ya kalau nggak salah. Tapi kita sudah punya alat spuring yang menggunakan komputer ya. Jadi kita sudah tidak usah repot-repot menyiapkan alat-alat manual. Kita tinggal memperhatikan atau paham tentang prosedur penggunanya. Kardusnya. Oke ya, setelah dihidupkan nanti kalian sudah tampilan seperti ini. Oke ya, sudah tampilan seperti ini. Ada gambar mobil dengan kaca pembesar ya. Ini yang warna merah. Nanti kalian klik terlebih dahulu. Ini. Oke ya. Setelah diklik, itu ada tanda panah warna hijau dan merah. Merah itu untuk kembali, kalau hijau itu untuk melanjutkan. Kamu klik aja selanjutnya ya. Mulai well alignment. Oke. Kemudian di sini terdapat
berbagai macam merek mobil. Jadi merek mobil yang akan kita spuring itu harus kita kenali terlebih dahulu mereknya. Toyota Avanza, apa Toyota Rush, apa Toyota Innova, ya kan? Itu harus kita kenali terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan yang akan kita praktekkan adalah mobil Avanza. Jadi kita ketikkan mobil Avanza di sini ya, di bagian pencarian. Nah, di sini. Kamu ketik aja Avanza pakai keyboard. Oke, kamu tinggal enter aja. Oke ya. Ini ada muncul semuanya. Toyota Avanza tahun 2012 sampai tahun 2015. Jenis mesinnya. Nah, kamu pilih yang tahunnya K3 VE ya ini ya, atau ini bisa semua model. Nah, dari tahun 2007 sampai 2011. Kita mau mengukur well alignment. Tadi kan belum diukur ya, belum disetel. Sekarang ulangi lagi apa yang sudah saya demonstrasikan tadi. Oke, silakan diulangi. Dorong dulu, mundur dulu, belakang dulu mobilnya. Handremnya. Yang sepuring ini. Iya. Tulis. Ya, start chamber, iya. Di situnya tertulisnya. 2 jam. 2 jam. Oh iya, hampir ya. Iya. Dikunci lagi terus dorong ke tengah lagi. Ya, sampai tengah-tengah, Terus sedikit lagi. Biar sensornya sejajar. Udah, ya cukup. Udah. Yuk silakan dilanjutkan. Setelah itu apa? Yuk, ada yang jadi operator? Ya. Ada yang meriksa tekanan anginnya, diperiksa dulu. Tekanan anginnya periksa. Yang tadi alatnya itu. Nah, depan, belakang, semuanya diperiksa tekanan anginnya. Ya, ditulis, dicatat hasilnya. Yo, di sana yo. Yo, sini, Mas. Itu standarnya ya. Nanti yang ditulis hasilnya. Iya. Nanti ketika mau nyetel ya, yang ditulis. Ketika sebelum disetel ya itu kan. Iya. Kelompok berapa? Tekanan anginnya diperiksa. Ini kurang sejajar ya. Ini dibetulkan dulu Mas, nih sensornya. Miring. Ya. Nah, ya benar.
Sensornya jangan dihalangi. Ya, bentar-bentar. Pada well alignment atau spuring ya. Oke, tadi sudah bagus prakteknya ya. Semuanya sudah paham tentang prosedur penggunaan alat spuring komputer. Oke, selanjutnya silakan, saya mau tahu hasil pemeriksaannya dari kelompok 1. Kelompok 1 untuk tekanan bannya. Mikrofonnya Mas. Mic-nya. Ya, silakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya. Apa? Ini bisa masalahnya. Berdiri apa duduk aja Pak? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tekanan ban sesuai dengan spesifikasi dengan menggunakan pressure gauge. Hasil pemeriksaan tekanan ban roda depan kanan 18 km per cm kubik, roda depan kiri 24 kg per cm kubik. Cm persegi apa ini Pak? Iya, di situnya iya. Salah berarti. Roda ban belakang kanan 28 km per cm persegi dan roda belakang kiri 22 km per cm persegi. Oke. Iya Pak, benar Pak. Standarnya berapa untuk tekanan ban? Standarnya berapa ya tadi? 30? 30. Berarti itu standar apa enggak? Belum Pak. Iya, Masih berarti tekanan bannya itu kurang dari Standar. Oke, ya. Itu untuk kelompok 1. Selanjutnya post test ya. Nanti post test silakan di-scan itu. Di-scan atau yang sudah saya bagikan di WA group silakan dikerjakan ya untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian. Oke, seperti itu. Sebelum saya akhiri untuk pembelajaran kali ini, saya ingin mengevaluasi proses pembelajaran ya. Untuk soal pretest semuanya sudah sangat baik, kemampuan tentang teori mengenai spuring sudah sebagian besar dikuasai ya. Kemudian hasil diskusinya juga cukup baik, semuanya bekerja sama dan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan yang relevan terhadap masalah yang disajikan. Kemudian untuk praktikumnya tadi juga sudah baik ya, sudah sesuai dengan prosedur pengukuran spuring atau well alignment. Walaupun tadi ada beberapa anak yang masih bingung untuk menentukan satuan tekanan ban ya. Nanti dibaca-baca kembali untuk satuan-satuan tekanan ban standarnya berapa. Untuk yang sering digunakan adalah satuan apa. Oke, seperti itu ya. Semuanya ada pertanyaan sebelum saya tutup pelajaran pada pagi hari ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti di akhir juga saya sampaikan refleksi ya, silakan kalian isi refleksinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu di materi selanjutnya yaitu balancing roda ya, membalancing roda. Nanti untuk minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa iyyakum. Oke, terima kasih.